Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin wal hadiran, bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini tidak terasa kita telah memasuki malam yang ke-5 di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita di siang hari, bacaan Al-Quran kita, pak buka kita, sedekah-sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada Nabi Agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah Rasulullah beserta dengan para sahabatnya sehingga nikmat Islam mampu kita rasakan sampai saat ini. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, para ulama membagi bulan suci Ramadan ini ketiga pembagian. Awal Ramadan sampai dengan 10, yaitu kita diuji dengan fisik kita. Mampukah kita menahan lapar? Mampukah kita menahan rasa haus kita? Karena sebelum hadirnya Ramadan, di siang hari kita bisa makan, kita bisa minum. Nah, dengan hadirnya Ramadan ini, yang sesuatu yang halal menjadi haram. Nah, kita diuji fisik kita. Makanya kalau awal-awal itu kita mungkin masih adaptasi. Kemudian 11 sampai dengan 20 kita diuji dengan nafsu kita. Mampukah kita menahan hawa nafsu kita, menahan emosi kita, menahan marah kita, atau kita mampukah kita menghindar dari sifat-sifat iri hati, dengki. Nah, secara fikih mungkin tidak membatalkan puasa, namun secara nafsi ini akan membatalkan, bahkan memakruhkan puasa kita. Jangan sampai kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak ada sedikit pun pahala yang kita dapatkan karena hanya menahan rasa lapar tak. Kita jaga, kita tahan rasa haus tak, namun lisan tak, mata tak, tangan tak, tidak kita jaga. Sehingga kata Umar bin Khattab, banyak orang yang berpuasa tapi hanya mereka hanya mendapatkan rasa haus dan rasa dahaga. Dan yang ketiga adalah di 20 sampai terakhir adalah kita diuji terus virtual kita, keimanan kita. Makanya di sini di akhir-akhir Ramadan diturunkanlah malam Lailatul Qadar. Kita dianjurkan untuk i'tikaf. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita untuk istiqomah? Karena di bulan suci Ramadan ini begitu banyak pahala yang diperuntukkan bagi hambanya. Makanya tujuan kita ini berpuasa adalah untuk mendapatkan gelar orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar supaya kita bertakwa. Nah, banyak orang berpuasa, Pak, Bu, tidak mendapatkan gelar orang bertakwa, hanya sekedar berpuasa saja. Makanya di sini ada kata la'alla, harapan, keinginan, tujuan, tattaqun. Nah, kita tidak akan mendapatkan ketakwaan ini kalau ikhtiar kita tidak maksimal, hanya sekedar puasa. Makanya di sini di bulan suci Ramadan ada 3 hal
yang harus kita tekankan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah pentingnya kita untuk meningkatkan ibadah salat kita. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita jamaah sekalian, kita laksanakan salat dengan sebaik-baiknya, terutama salat wajib kita, salat 5 waktu kita. Kalau bisa kita berjamaah di masjid. Kemudian salat sunnah kita, salat sunnah rawatib, salat tarawih kita, salat witir kita, salat duha kita, bahkan salat tahajud kita. Karena dengan salat yang kita lakukan ini akan membawa kita kepada ketakwaan yang sesungguhnya. Karena ada orang, pernah anak muda bertanya kepada saya, "Ustadz, bagaimana itu hukumnya? Saya rajin puasa, full puasaku, tapi tidak sembahyang." Nah, bagaimana ini? Rajin puasa, tidak ada bolong-bolong puasanya, tapi sholatnya kadang maghrib, kadang isya, bahkan hari Jumat juga. Nah, tidakkah kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadis bahwa amalan yang pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah sholat, sembahyang. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in saluhat salu asairu amalih, wa in fasadat sairu amalihi. Amalan yang pertama dihisab di yaumul qiyamah nanti adalah salat. Mana bajiki meskipun bagus ki puasa bagus ki sedekah, tapi salat masih bolong-bolong. Ia pakai salat kalau lagi gelisah hati kita, ia pakai salat kalau hari Jumat, ia pakai salat kalau datang lagi bulan suci Ramadan. Atau ada orang salat biasa lepas Idul Fitri atau Idul Adha, padahal salat ini merupakan kewajiban bagi kita. Bahkan banyak perintah Allah dalam Al-Quran, hanya salat ini mendapatkan hal yang sangat spesial, karena Allah langsung memanggil Rasulullah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj untuk menerima perintah salat ini. Kalau misalnya masih ada di antara kita yang sering meninggalkan salat dengan sengaja, atau mungkin suka kita terlambat salatnya, duhur menjelampi asar, asar menjelampi maghrib, maghrib mau isya, isyanya mau juga subuh. Nah ini, marilah jamaah sekalian, di bulan suci Ramadan ini adalah bagaimana kita untuk meningkatkan keimanan kita. Kita tingkatkan ini iman kita, memperbanyak amalan-amalan soleh. Kalau bisa kita membuat daily activity, ada random kegiatan kita. Mulai kita bangun, salat tahajud kah, kemudian kita lanjut lagi dengan sahur, kemudian kita salat subuh berjamaah, baca Al-Quran, kita berzikir, kita bekerja, kita salat, kita buat daily activity dari bangun tidur sampai kita hendak tidur. Karena bayangkan saja 30 hari ini kita ini ditarbiyah jamaah sekalian, kita ini lagi training, kita ini pelatihan. Kalau misalnya 1 bulan ini kita bisa maksimal, insya Allah 11 bulan berikutnya kita mampu melewati dengan baik, kita istiqomah. Tapi kalau misalnya 1 bulan Ramadan saja ini kita belum konsisten, belum bisa kita khatamkan Al-Quran 1 kali, sholat juga masih bolong-bolong, bagaimana nanti di luar bulan suci Ramadan? Sama gitu kalau pemain sepak bolanya PSM, kalau tidak pernah kita training, langsung melawan tim yang hebat, pasti akan mengalami kekalahan. Tapi kalau di training, latihan, kita ini latihan jamaah sekalian. Di siang hari kita berpuasa, yang suka gosip ditahan juga lisannya. Telinga kita yang mungkin sering dengar lagu-lagu disco, kita sering mendengarkan Al-Quran. Lisan kita yang mungkin selalu melihat story WA atau Instagram atau TikTok, kita basahi lisan kita dengan zikir, kita basahi lisan kita dengan bacaan Quran. Jangan sampai in Ramadan berlalu begitu saja dan kita tidak mendapatkan gelar orang bertakwa. Bahkan yang tadinya mungkin muslim, karena hanya sekedar puasa saja atau mungkin bahkan dia tinggalkan puasa, ya, maka turunlah derajat mereka menjadi orang munafik, musyrik, bahkan menjadi orang kafir, na'udzubillah. Tapi kalau kita seorang muslim melaksanakan arkanul Islam, rukun Islam,
maka naik derajat kita menjadi orang beriman, bahkan kita mampu mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Nah, inilah pentingnya sholat. Makanya sholat ini kalau kita istiqomah, ya, sholat ini akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kita akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau kita lihat itu teksnya, ya, bukan if'alis salah, bukan if'alis sholah, tapi aqimis sholah. Kita tegakkan ini sholat, bukan hanya sekedar kita sholat. Apatah lagi kalau kita sholatnya ini kita bisa menghadirkan kehusyuan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya agar sholat kita ini khusyuk? Salah satunya adalah kita mampu memahami apa yang kita baca dalam sholat. Kita bertakbir Allahu Akbar, tapi ternyata masih banyak yang kita pikirkan. Padahal akbar itu dalam bahasa Arab adalah ismut tafdil, yang artinya sangat besar, maha besar. Jadi kalau misalnya kita bertakbir Allahu Akbar, masih ada hal-hal yang tidak membuat kita fokus. Nah, akbar, kemudian kita baca iftitah Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini. Kita baca Al-Fatihah, kita tahu artinya, kita tahu maknanya, kita hadirkan kehusyuan kita dalam salat kita. Karena salat itu sama dengan kita berinteraksi, kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bagus bacaannya. Masya Allah tadi Pak Imam kita bacaannya sangat tartil, kita bisa menghayati bacaan. Nah, kita ingin seperti ini karena kita memang dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan Allah langsung menjawabnya. Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Sampai walau dolin kita dialog ini, ya, kita sedang teleponan. Allahu Akbar. Nah, kita tahu artinya, kita tahu maknanya, kita hadirkan kekhusyuan dalam salat kita. Hadirin sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Nah, ini amalan yang pertama yang harus kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, yaitu salat sembahyang. Mari kita berjamaah, karena berjamaah itu lebih afdal dibandingkan kalau kita salat sendiri. Nah, dengan hadirnya Ramadan, marilah jamaah sekalian yang mungkin malas berjamaah saat ini, tidak ada lagi pandemi, saatnya lah kita untuk memakmurkan masjid kita. Kita hadirkan betul-betul ini keimanan. Sebagaimana tadi saya katakan di awal ceramah, di akhir Ramadan itu ujiannya adalah spiritual ruh keimanan kita. Makanya ada orang itikaf betul-betul. Ya, biasa orang kalau di sini akhir-akhir Ramadan sibuk semua ke mall, padahal akhir Ramadan itu paling banyak pahala. Apalagi kalau kita mampu mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Oleh karena itu, mari kita jangan sampai ini Ramadan berlalu begitu saja. Tidak ada jaminan Pak Bu bilang tahun depan masih bisa ketemu bulan suci Ramadan. Coba lihat Maki, tahun sekarang ini, Ramadan tahun ini 1445 Hijriah, tahun lalu mungkin masih ada teman tak, masih ada teman kantor tak, masih ada saudara tak. Boleh jadi mungkin tahun ini tidak bersama kita lagi, karena yang namanya kematian pasti akan datang menjemput kita. Karena kita yakini bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu bersyukurlah kita, termasuk saya ini bersyukur sekali bisa kembali ceramah di masjid kita, bisa kembali bertemu dengan bulan yang penuh dengan berkah. Akhirnya kita bisa sama-sama untuk memaksimalkan ibadah kita. Kemudian yang kedua adalah amalan yang kita harus tingkatkan, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran Bapak Ibu? Berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Kalau bisa target kita bisa khatamkan ini Al-Quran sekali selama Ramadan. Gimana caranya? 1 hari 1 juz. Gimana lagi caranya? Ya, kalau bisa mungkin lagi lebih ringan, tiap waktu sholat itu 2 lembar kita baca. Karena 1 juz itu kalau kurang hafalan ya 10 lembar. Jadi waktu sholat 5, 2 kali 5 10. 1 hari bisa 1 juz.
Susah kita bawa besar, yang besar Al-Qur'annya. Bisa kita download di Play Store. Ada Quran Base atau aplikasi Al-Qur'an yang bisa memungkinkan kita bisa bawa kemana-mana. Atau Al-Qur'an saku yang kecil, dimanapun kita berada, kita biasakan membaca Al-Qur'an. Nah, dengan apa lagi kita berinteraksi dengan Al-Qur'an? Kita hafalkan Al-Qur'an. Yang sudah bagus bacaannya, kita hafalkan Al-Qur'an. Kita baca Al-Qur'an secara tartil. Kemudian yang terutama adalah Al-Quran, bagaimana kita bisa mentadabburinya. Kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cara singkatnya? Kita baca terjemahannya, kita baca tafsirnya, dan kita bisa amalkan apa-apa yang terkandung dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita selain tingkatkan ibadah salat kita, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang terakhir ini, agar kita mampu betul-betul mendapatkan gelar orang bertakwa, saatnya lah kita memperbanyak sedekah, infak, kasih keluar zakata. Inilah ketiga amalan ini, kalau kita mampu istiqamah, maka tadi di awal, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mampu mendapatkan gelar, yaitu orang-orang yang bertakwa. Kita bersedekah. Bersedekah apa saja, apalagi sekarang ini bulan suci Ramadan, kita kasih orang pak buka, kita kasih keluar sebagian harta kita. Karena harta itu kalau kita logikakan Bapak Ibu, seperti kalau kita makan mangga. Makan mangga tidak mungkin dimakan bijinya dengan kulitnya, pasti ada yang dibuang. Nah, sama dengan harta kita ini, ada yang kita dapatkan, kita keluarkan sebagian, kita sedekahkan di jalan Allah, kita sumbangkan di masjid, kita sedekahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Karena keutamaan orang yang memberi makanan bagi orang berpuasa sama halnya ketika kita berpuasa. Jadi bagusnya ini memberikan sedekah bagi orang berpuasa, dapat tungki pahalanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di akhir ceramah saya, marilah kita, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amalan-amalan kita di bulan penuh berkah ini. Kalau kita baca Al-Quran, Pak Bu, biasa kita temukan itu, alladzina amanu wa amilus solihan, dan itu diulang beberapa kali. Amanu wa amilus solihat, tapaki, berimangki, dan melakukan amal-amal soleh. Intinya, lakukanlah amal-amal soleh. Ada amalan soleh yang bisa kita andalkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin maksimalkan dari salat, puasa, sedekah, sehingga kelak kita mampu mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Jangan sampai nanti kita baru menyesal, kenapa waktuku hidup di dunia tahun 2024 tidak maksimal ke ibadahku, padahal ajalku ternyata terakhir di tahun ini. Sehingga yang ada adalah penyesalan, sehingga kita digolongkan oleh Allah ulaika humul khasirun, yaitu orang-orang yang merugi. Tentunya kita tidak ingin seperti ini. Tentunya kita ingin digolongkan oleh Allah, yaitu ulaika humul muflihun, yaitu orang-orang yang memperoleh kemenangan, yaitu orang-orang yang beruntung di sisi Allah, dan kita bisa kembali dalam keadaan husnul khotimah. Inilah mungkin jamaah sekalian yang saya bawakan pada malam hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.